Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8 ini, di pertemuan kedua saya pada bab 3 tentang relasi dan fungsi, kita akan mempelajari tentang fungsi. Disebut juga dengan pemetaan. Jadi, nama lain dari fungsi itu adalah pemetaan. Pada pokok bahasan fungsi ini, nanti kita akan mempelajari 5 bahasan. Yang pertama ada konsep fungsi, yang kedua ada notasi fungsi, yang ketiga ada nilai fungsi, yang keempat ada penyajian fungsi, dan yang kelima atau yang terakhir adalah menentukan banyak pemetaan. Pertama, kita akan mempelajari dulu tentang konsep fungsi. Konsep fungsi atau pemetaan. Gambar di samping adalah salah satu contoh fungsi, di mana di sini ada himpunan A yang beranggotakan A1, A2, dan A3, dan himpunan B yang beranggotakan B1, B2, B3, dan B4. Di sini bisa kita lihat dari diagram ini, itu adalah diagram panah di mana A dihubungkan dengan B. Jadi di sini bisa kita lihat ada A, ada anak panah yang arahnya dari A ke B. Itu adalah fungsi dari A ke B, di mana A1 dia memiliki pasangan di himpunan B adalah B1, A2 memiliki pasangan B3, dan A3 di sini juga memiliki pasangan B4. Jadi, ini adalah fungsi karena bisa kita lihat anggota A dia semuanya punya pasangan, dan anggota A juga tepat dipasangkan dengan salah satu anggota B. Untuk lebih jelasnya, perhatikan berikut. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang menghubungkan satu himpunan A tepat satu himpunan B. Jadi di sini A harus mempunyai tepat satu pasangan di B. Sehingga untuk fungsi atau pemetaan sendiri, dia memiliki syarat yang pertama, semua himpunan A harus memiliki pasangan. Kalian lihat dari gambar ini, semua himpunan A, mulai dari A1, A2, A3, semuanya memiliki pasangan. Sehingga bisa kita simpulkan A ini tidak boleh jomblo. Jadi A tidak boleh jomblo. Untuk yang kedua, semua himpunan A dipasangkan tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi di sini A tidak mempunyai pasangan bercabang di himpunan B. Sehingga bisa kita simpulkan himpunan A itu harus setia. Jadi himpunan A di sini harus setia. Sehingga syarat fungsi itu ada dua. Menurut anak zaman milenial sekarang, syarat fungsi itu ada dua. Yang pertama, himpunan A atau himpunan yang berada di sebelah kiri dia tidak boleh jomblo. Dan yang kedua, himpunan A ini juga harus setia. Agar lebih memahami tentang fungsi, berikut saya tampilkan 4 gambar. Manakah yang merupakan fungsi? Kita bahas dari gambar pertama dulu, gambar yang paling atas. Di sini ada A dipasangkan ke X, B mempunyai pasangan Y, dan C juga mempunyai pasangan Z. Syarat pertama apa untuk fungsi? Himpunan yang di sebelah kiri semuanya harus memiliki pasangan. Kalian lihat di sini,
himpunan A, B, C semuanya memiliki pasangan. Syarat yang kedua, himpunan yang berada di sebelah kiri, dia tidak boleh bercabang. Kalian lihat, apakah ada himpunan dari A, B, C yang mempunyai cabang? Dari gambar pertama, di sini himpunan yang ada di sebelah kiri, dia mempunyai pasangan dan dia juga tidak bercabang. Sehingga bisa kita simpulkan untuk gambar yang pertama, dia adalah fungsi karena memenuhi dua syarat tadi. Untuk gambar yang kedua, A memiliki pasangan X, B memiliki pasangan Y, dan C juga memiliki pasangan Y. Kalian lihat, untuk syarat yang pertama, himpunan A, B, dan C, dia harus memiliki pasangan. Dan A, B, dan C, dia tidak boleh bercabang. Kalau kalian tanya di sini, Ustazah, Y ini dia bercabang, apakah dia termasuk fungsi? Lah, kita kembali lagi ke syaratnya tadi. Syaratnya adalah himpunan yang di sebelah kiri. A, B, dan C semuanya memiliki pasangan dan semuanya tidak bercabang. Sehingga untuk gambar yang kedua ini, dia merupakan fungsi. Untuk gambar yang ketiga dan yang keempat, bisa kalian simpulkan sendiri. Kalau untuk gambar yang ketiga ini, menurut saya ini bukan fungsi. Karena apa? Kita lihat di B. B ini dia ternyata bercabang. B ini mempunyai pasangan Y dan B ini juga mempunyai pasangan di Z. Ada lagi. C ini ternyata dia tidak punya pasangan. Berarti dia tidak memenuhi dua syarat fungsi sehingga dia disebut bukan fungsi. Dan untuk gambar yang terakhir, kalian lihat himpunan yang ada di sebelah kiri, A, B, dan C, semuanya memiliki pasangan. Tetapi untuk di himpunan C, dia ternyata bercabang. Kenapa? Karena C ini mempunyai pasangan Y, dan C ini juga mempunyai pasangan Z. Meskipun semua anggota himpunan yang berada di sebelah kiri ini memiliki pasangan, syarat 1 sudah terpenuhi. Syarat 2, tidak boleh bercabang. Maka untuk gambar yang terakhir ini dia tidak bisa memenuhi syarat yang kedua. Sehingga gambar yang terakhir ini dia bukan fungsi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang notasi fungsi. Notasi fungsi. Kita misalkan X elemen A dan Y adalah elemen B. Himpunan A dan himpunan B dihubungkan dengan relasi F. Kita dapat menuliskan hubungan antara himpunan A dan himpunan B dengan notasi sebagai berikut. Jadi ada himpunan A, saya tuliskan di sini di dalam lingkaran berwarna biru ada X. A dan B dipasangkan dengan tanda panah yang diberi nama F. Itu menyatakan fungsi. B sendiri dia mempunyai nilai Y sama dengan Fx. Ini adalah Y-nya. Pada diagram di samping, X merupakan domain dari fungsi F dan Y merupakan kodomain dari fungsi B, maksud saya dari himpunan B, dan Fx adalah daerah hasil atau ringnya. Sehingga kita tuliskan F atau fungsi titik 2 X dihubungkan ke Y. Dengan catatan F
memetakan, atau untuk notasi yang berwarna biru itu kita bisa membaca F memetakan X ke Y dengan Y disebut peta X oleh F. Agar lebih jelasnya, perhatikan pembahasan kita selanjutnya. Dalam notasi fungsi, lebih utamanya kita harus bisa menyebutkan fungsinya dan kita harus bisa menentukan domain, kodomain, dan ring dari diagram. Perhatikan diagram panah berikut. Ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Dan ada himpunan B yang beranggotakan 5, 6, dan 7. Syarat untuk menentukan domain, kodomain, dan ring itu dia harus fungsi terlebih dahulu. Kalian perhatikan, 1 mempunyai pasangan 5, 2 mempunyai pasangan 5, dan 3 mempunyai pasangan 7. Diagram ini sudah memenuhi syarat kedua fungsi tadi, sehingga kita bisa menentukan domain, kodomain, dan ringnya. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar tersebut, domain dia berada di himpunan A, sehingga kita tuliskan untuk domain itu DF. D menyatakan domain, F ini menyatakan fungsi. DF sama dengan 1, 2, dan 3. Jadi, domain adalah anggota himpunan yang A. Untuk yang selanjutnya, kita membahas tentang kodomain. Kodomain, dia berada di himpunan B. Jadi, kodomain di sini saya tekankan, kodomain dia yang berada di himpunan B. Sehingga disimbolkan dengan KF. K ini kodomain, F ini fungsi. Anggota KF sendiri adalah 5, 6, dan 7. Itu untuk kodomain. Dari gambar tersebut, selanjutnya kita menentukan ring. Ring adalah himpunan yang berada di B yang memiliki pasangan di A. Kalian lihat himpunan B yang mempunyai pasangan di A. Di sini himpunan B yang mempunyai pasangan di A adalah 5 dan 7. Sehingga karena kita mencari ring, di sini simbolnya adalah R. RF atau ring fungsi sama dengan 5,7. Cara menuliskan domain, kodomain, dan ring, dia harus berada di dalam kurung Kurawa. Tidak boleh kurung biasa, harus kurung Kurawa. Selanjutnya, pada fungsi dan pemetaan, untuk pembahasan ketiga, kita akan membahas tentang nilai fungsi. Nilai fungsi dapat ditentukan dengan memasukkan nilai sebagai pengganti variabel. Jadi kita masuk lagi di pembelajaran variabel. Fungsi itu bisa ditentukan dengan memasukkan nilai pengganti sebagai pengganti variabelnya. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x dikurangi 9. Tentukan nilai f untuk x sama dengan 2. Jadi, untuk soal yang ini, kita harus mengganti nilai x-nya sama dengan 2. Fx sama dengan x dikurangi 9. Yang ditanyakan adalah f x pengganti sama dengan 2. Jadi, pengganti x-nya itu adalah 2. Sehingga di sini langsung saya tuliskan f dalam kurung 2 sama dengan x-nya kita ganti 2 dikurangi 9. 2 dikurangi 9 adalah negatif 7.
Jadi, nilai F2 pada fungsi fx sama dengan x dikurangi 9 adalah negatif 7. Fungsi atau pemetaan untuk pembahasan yang ketiga tentang penyajian fungsi. Penyajian fungsi. Pada bahasan tentang konsep fungsi telah dikemukakan bahwa fungsi adalah relasi khusus. Perhatikan di sini ada kata relasi. Oleh sebab itu, menyatakan fungsi sama dengan menyatakan relasi. Jadi di sini untuk menyatakan fungsi dia sama dengan menyatakan relasi. Ada 3. Yang pertama adalah diagram panah. Yang kedua adalah diagram kartesius. Yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Untuk pertama, misalkan fungsi f dari P sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ke Q sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah dari. Jadi, untuk menyusun diagram panah sendiri, kita harus, langkah pertama, kita harus membuat lingkaran P yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita harus membuat diagram himpunan Q yang anggotanya 1 sampai 10. Selanjutnya, kalian hubungkan dari P ke Q sehingga di sini ada panah berwarna merah dari P ke Q. Langkah selanjutnya, karena kata kuncinya adalah setengah dari, maka pasangkan anggota P ke Q sesuai dengan katanya, setengah dari. Jadi, jika saya mempunyai anggota P1, maka di sini pasangannya adalah 2. Kenapa 2? Karena 1 adalah setengah darinya 2. Jika di anggota P ada 2, maka setengah darinya 2 adalah 4, sehingga 2 memiliki pasangan 4. Setengah darinya, maksudnya di sini anggota P adalah 3, maka setengah dari angka bilangan 3 yaitu 6. 3 ini adalah setengah darinya 6, sehingga 3 memiliki pasangan 6, dan seterusnya. Kedua, diagram kartesius. Soalnya sama, tapi kita harus bisa membentuknya dalam bentuk diagram kartesius. Langkah pertama dalam diagram kartesius, kita harus menggambarkan sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Selanjutnya, kita berjalannya dari X. Himpunan P kita letakkan di X, dan himpunan Q kita letakkan di Y. Untuk P yang pertama, dia 1, maka di sini 1 pasangan setengah darinya yaitu 2, karena 1 adalah setengah darinya 2, sehingga di sini titiknya ketemunya di koordinat 1,2. Selanjutnya, di koordinat 2, dia setengah 2 ini adalah setengah darinya 4, sehingga koordinatnya ketemunya 2,4. Dan seterusnya. Selanjutnya, untuk penyajian fungsi itu ada himpunan pasangan berurutan. Ini adalah cara menyajikan fungsi yang terakhir. Untuk himpunan pasangan berurutan, bisa kita tuliskan F titik 2AB A
tanda panah ke B atau F saja sama dengan kurung Kurawa. Kurung Kurawa dulu. Kemudian pasangannya adalah 1 ke 2, maka kita kurungi sendiri. 1 dan 2, koma, 2 dan 4, koma, 3 dan 6, koma, selanjutnya. Sampai anggota P-nya habis. Tuh. Ini dalam penyajian fungsi. Untuk yang terakhir, kita harus dalam fungsi kita harus menentukan banyaknya pemetaan. Kita harus bisa memahami bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan. Menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin. Dalam membentuk banyak fungsi yang ada pada setiap anggota himpunan, jika banyaknya anggota himpunan A, maka kita langkah pertamanya harus mencari berapa sih anggotanya si A, atau bisa kita simbolkan dengan N kecil dalam kurung A besar. Di situ menyatakan banyaknya anggota himpunan A. Dan langkah yang kedua, kita harus bisa menentukan banyaknya anggota himpunan B, yang di sini saya simbolkan dengan N kecil kurung buka B atau NB. Di sini menyatakan banyaknya anggota himpunan B. Untuk menentukan himpunan yang mungkin, bisa kita lakukan cara sebagai berikut. Untuk yang pertama, dari A ke B, maka di sini NB dipangkatkan dengan NA, jadi dari belakang ke depan. NB dipangkatkan dengan NA. Itu adalah himpunan yang mungkin dari A ke B. Untuk yang kedua, himpunan yang mungkin dari B ke A. Berarti di sini NA pangkat NB. Jadi kita mengerjakannya dari belakang ke depan. Contoh soal. Diketahui himpunan P sama dengan 2, 4, 6. Dan himpunan Q adalah 1, 5. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari P ke Q, itu yang pertama, atau A, dan yang B adalah Q ke P. Di sini, untuk menjawab soal yang ini, kita harus bisa menentukan banyaknya himpunan P dan banyaknya himpunan Q. Kita ketahui himpunan P di sini ada 2, 4, dan 6. Sehingga banyaknya anggota P atau NP ada 3. Selanjutnya, himpunan Q dia beranggotakan 1 dan 5. Sehingga banyaknya anggota Q atau NQ di sini adalah 2. Maka banyak pemetaan yang mungkin dari P ke Q. Berarti di sini kita tuliskan NQ dipangkatkan dengan NP. NQ-nya 2, NP-nya 3. Maka 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Bukan 2 dikali 3, tetapi 2 dikali dengan angka 2 dikali dengan angka 2. Angka 2-nya ada 3, sehingga hasilnya adalah 8. Himpunan yang mungkin dari Q ke P, berarti NP pangkat NQ. Di mana NP-nya adalah 3 dan NQ-nya adalah 2. Maka himpunan yang mungkin dari Q ke P adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama halnya dengan 3 dikali 3. Jadi bukan 3 dikali 2, tetapi 3 dikali 3.
Sehingga hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Sehingga dari pembahasan atau jawaban kita yang berwarna biru, bisa kita simpulkan banyak pemetaan yang mungkin dari P ke Q adalah 8, dan dari Q ke P ada 9. Ini bahasan kita yang terakhir tentang fungsi. Untuk yang selanjutnya, bisa kalian kerjakan tugas yang ke-9 ini di latihan 3 halaman 96 untuk nomor 1, 3, 7, dan 11. Dengan batas pengumpulannya hari Rabu 30 September 2020 pukul 00.00 WIB. Jadi tugas ke-9 ini batas pengumpulannya hari Rabu 30 September 2020 pukul 00.00 WIB atau tepat pukul 12 malam. Di sini bisa kalian pahami, saya tidak bisa merubah mata angin, namun saya bisa menyesuaikan pelayaran saya untuk selalu menggapai tujuan saya. Dari quotes ini, jadi kalian tidak akan bisa merubah, tapi kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan tujuan yang kalian capai. Sekian untuk bahasan fungsi kita. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah dan jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.